Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang dicintai Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur dapat kembali menjumpai saudara lewat acara Jendela Hati bersama saya Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima. Renungan kita hari ini, Selasa 4 Februari 2025, ditulis oleh Ibu Sri Masiang dengan judul Berdoa dengan roh dan akal budiku, yang dilandaskan pada surat 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 25. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan, dan kami boleh melakukan semua yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat senior, yang akan menjadi nats perenungan kita hari ini adalah 1 Korintus 14 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Sahabat senior, banyak orang seolah ingin memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan jasmaninya. Menurut mereka, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga, kita harus melakukan hanya urusan rohani dan tidak mencampurkannya dengan hal-hal jasmani. Itu artinya kita hanya perlu beriman dan berdoa tentang hal-hal menyangkut bagaimana memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan orang lain, baik itu makan dan minum atau soal-soal menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Menurut mereka itu tidak penting. Akan tetapi menurut Rasul Paulus, sikap demikian tidaklah benar. Bila kita berdoa dan beriman tanpa dapat dipahami oleh orang-orang lain, serta mengabaikan hal-hal jasmani, maka iman dan doa kita itu sia-sia saja. Sahabat senior, kita mungkin merasa telah berada di penghujung jalan hidup kita. Mungkin kita pun berpikir bahwa semua yang kita lakukan tidak berguna lagi, karena semuanya akan kita tinggalkan. Lalu kita hanya memusatkan diri pada kehidupan di sorga kelak, mengarahkan hati kepada Yesus Kristus, dan kehidupan kekal di sorga adalah baik. Namun Rasul Paulus menasihatkan agar kita tidak mengabaikan hal-hal jasmani seolah-olah itu tidak penting. Janganlah pandangan kita kepada surga membuat kita mengesampingkan kehidupan yang sekarang. Sebab kehidupan kita di dunia ini sampai pada akhirnya adalah anugerah Allah juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk bersyukur untuk hal-hal
yang jasmani dan juga hal-hal yang rohani, dan kami tidak memisahkannya. Ajar kami untuk bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan di dunia ini, seraya kami menantikan saat Engkau memanggil kami ke rumah Bapa di sorga. Kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang bersukacita, yang dapat mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pimpin setiap langkah kami ya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.